Halo guys, bertemu lagi dengan saya Wan Anissa Eldini, mahasiswa Politeknik WBI. Di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum lanjut untuk ke slide berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Kemudian subscribe. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu peran dan konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan memegang peranan penting dalam perusahaan. Perannya adalah bagaimana mendapatkan dana untuk operasional perusahaan, kemudian bagaimana dana tersebut dikelolanya, dan bagaimana cara untuk menghasilkan laba dari hasil pengelolaan dana perusahaan. Adapun pengertian manajemen keuangan adalah proses mendapatkan dana, mengelola dana-dana tersebut untuk membiayai operasional perusahaan, dan menjadikan dana tersebut menghasilkan laba rugi bagi perusahaan, serta mengendalikan aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah wealth maximization. Konsep dasar manajemen keuangan adalah bagaimana mencapai status wealth maximization dengan cara yang tepat dan benar. Maksud dari wealth maximization itu memaksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan, pemegang saham, perusahaan, dan semua orang yang berhubungan dengan perusahaan harus puas dengan yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, dalam pemahaman manajemen, orang yang bertanggung jawab atas aktivitas manajemen disebut manajer. Tugas pokok manajer keuangan yaitu merencanakan dan menganalisa keuangan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan, mengatur struktur finansial dan struktur modal perusahaan. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua yaitu memahami laporan keuangan dan rasio keuangan utama. Secara finansial, tolak ukur kemampuan perusahaan dalam perspektif keuangan perusahaan adalah konsep likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Ketiga konsep tersebut secara umum menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek, jangka panjang, serta kemampuan menghasilkan laba. Nah, adapun pengertian likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas antara lain terdiri current ratio, yaitu membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang kedua, quick ratio adalah membandingkan antara total aktiva lancar dikurangi inventory dengan kewajiban lancar. Yang kedua adalah solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya jarang terjadi, kecuali perusahaan mengalami kepailitan. Kemampuan rasio perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajer menjalankan operasional perusahaannya. Nah, untuk materi 2 segini aja. Kita lanjut ya ke materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga yaitu nilai waktu dari uang, time value of money. Konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Seperti yang diungkapkan di atas, konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa yang mendatang.
Konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Konsep ini lumrah digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan, apalagi dalam sebuah bisnis. Keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Dalam nilai waktu atas uang terdapat beberapa contoh konsep penerapannya. Yang pertama yaitu present value, yaitu nilai sekarang dari investasi yang dilakukan di masa yang akan datang. Present value diperoleh dengan cara discounting. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa yang mendatang. Adapun rumus matematisnya seperti yang digambar. Nah, saya menyediakan contoh untuk perhitungan present value. Lanjut ya ke konsep yang kedua, yaitu konsep future value. Future value yaitu nilai uang akan datang, merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang yang akan datang adalah kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Nilai dari uang akan datang ini sendiri bisa ditentukan dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman pada periode tertentu. Adapun rumus matematisnya seperti yang digambar. Nih, ini contoh untuk perhitungan future value. Konsep yang ketiga yaitu anuitas. Nah, anuitas ini sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri dari bagian bunga dan bagian angsuran. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contoh yang umum dijumpai dari anuitas ini adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Adapun rumus matematisnya seperti yang digambar. Nah, ini untuk perhitungan besarnya anuitas. Oke, itulah penjelasan seputar nilai waktu atas uang. Kesimpulannya yaitu bahwa nilai uang saat ini selalu lebih berharga dari nilai uang di masa depan. Untuk itulah konsep ini disebut sebagai nilai waktu dari uang. Perlu diketahui pula bahwa semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan, maka semakin besar perbedaan nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan kita terima di masa depan. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya itu resiko investasi. Semakin tinggi resikonya, maka tingkat bunga akan semakin tinggi pula. Berdasarkan penjabaran ini pula, maka konsep nilai waktu uang ini sangat penting dikuasai oleh seorang manajer perusahaan. Hal ini penting karena seringkali analisis keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi, tapi mengabaikan konsep waktu ini. Apalagi sebuah perusahaan yang mengelola uang sangat besar, maka kesalahan strategi akan sangat berdampak bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Sekian untuk materi ini, lanjutkan untuk ke materi selanjutnya. Materi yang keempat ada laporan keuangan dan arus kas. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat.
Karena ini berupa laporan tentu ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan atasan. Biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi. Nah, ada neraca, yaitu laporan yang memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Bahkan, di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun berikutnya. Laporan neraca juga menjadi prioritas di perusahaan, minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Data bahkan nominal uang di laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun, karena patokannya adalah laporan-laporan keuangan. Jika tidak balance, berarti ada yang salah dan harus dirubah. Anak akuntansi itu kalau udah nggak balance, puyeng banget kepalanya, tahu nggak sih? Nah, yang kedua ada pengertian laba rugi. Laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika lebih besar pengeluaran, tentu perusahaan merugi karena tidak ada profit yang masuk ke badan usaha. Ini yang dimaksud dengan kerugian usaha. Hal pertama yang dilaporkan pada suatu laporan laba rugi adalah pendapatan dan pengeluaran dari operasi utama perusahaan. Bagian selanjutnya meliputi beban pendanaan berupa pembayaran bunga dan beban pajak. Bagian terakhir adalah laba bersih. Laba bersih seringkali dinyatakan dalam per lembar saham yang disebut dengan EPS. Ini maksud arus kas adalah perbedaan antara jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang yang keluar. Berdasarkan identitas neraca diketahui bahwa nilai aset suatu perusahaan sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas. Maka, identitas arus kas dari aset perusahaan harus sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada kreditor dan arus kas kepada pemegang saham. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus kas keluar, masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Laporan arus kas digunakan sebagai bahan evaluasi yang penting karena ini menjadi penentu sistem perputaran uang di periode berikutnya yang akan dilakukan. Bisa jadi jika periode pertama banyak kerugian, akan terjadi perubahan sistem arus kas di periode terbaru. Nah, adapun perbedaan arus kas dari angka laporan laba rugi disebabkan dua hal. Yang pertama, adanya perkiraan non-cash. Yang kedua, penyajian pendapatan dilakukan secara akrual. Laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai raport untuk bisnis. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga kita bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis dengan baik. Seluruh laporan ini bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang. Dikarenakan kita bisa melakukan improvisasi berdasarkan data faktual pada laporan tersebut. Jika kita menggunakan pembukuan manual, mungkin membuat seluruh laporan keuangan tersebut akan sedikit merepotkan dan banyak memakan waktu. Terlebih jika kita harus mengerjakan semua itu sendiri. Wah, ribet banget nih. Apalagi kalau bisnisnya yang punya banyak transaksi.
Tentu akan banyak waktu yang akan terbuang dan akan memperbesar risiko pencatatan kesalahan. Untuk memudahkan pencatatan pembukuan dan meminimalisir kesalahan penginputan data, kita bisa menggunakan software akuntansi seperti Accurate. Nah, sekian untuk materi laporan keuangan dan arus kas. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Itu analisis rasio keuangan. Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Ada 5 rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, ini rumus dari rasio profitabilitas. Ada ROE, yaitu Return of Equity, ROA, Return of Asset, ROS, Return on Sales, Profit Margin, Gross Profit Margin, Net Profit Margin. Nah, di situ saya udah tampilin ya rumus-rumusnya. Yang kedua yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Ini ada rumus dari rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yaitu rasio lancar. Yang kedua quick ratio, rasio cepat. Yang ketiga cash ratio, rasio kas. Dan yang keempat net working capital to total asset ratio. Yang ketiga rasio solvabilitas. Ada 2 rumus. Yang pertama DER, debt to equity ratio, yang mana rumusnya hutang per modal. Yang kedua DAR, debt to asset ratio, rumusnya hutang per total aktiva dikalikan 100%. Nah, catatan untuk rasio solvabilitas, jika DER lebih dari 1, maka mayoritas aktiva atau harta dibiayai oleh hutang. Catatan yang kedua, jika DAR lebih dari 50%, maka sebagian besar harta dibiayai oleh hutang. Nah, adapun rasio aktivitas, ini rumus-rumusnya inventory turnover ratio, inventory turnover ratio at market, average collection ratio, working capital turnover, fixed asset turnover, total asset turnover. Nah, yang terakhir itu market value. Market value yaitu rasio keuangan yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan beberapa item dalam laporan keuangan. Secara umum, rasio-rasio ini mempresentasikan persepsi investor terhadap kinerja pasar perusahaan. Di antaranya contoh market value yaitu earning per share, price earning ratio, price to book value atau market to book value. Ini rumus-rumusnya ya. Nah, ada 3 nih untuk market value. Oke guys, sekian untuk materi analisis rasio keuangan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pasar dan intuisi keuangan. Wah, apa ini kosong-kosong? Tunggu dulu ya, ada penjelasannya kok. Manajer keuangan dan investor tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka mengambil keputusan di dalam suatu lingkungan keuangan yang luas dan kompleks. Lingkungan ini meliputi pasar dan intuisi keuangan, pajak dan kebijakannya, serta kondisi perekonomian. Lingkungan ini menentukan alternatif lingkungan yang tersedia dan mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan yang diambil.
Jadi sangat penting, artinya bagi investor dan manajer keuangan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan tempat beroperasi. Sejarah menunjukkan bahwa sistem keuangan yang kuat merupakan unsur yang dibutuhkan bagi perekonomian yang maju dan berkembang. Perusahaan yang menghimpun modal untuk mendanai pengeluaran modalnya dan investor yang menabung untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan di masa depan membutuhkan pasar dan institusi keuangan yang berfungsi dengan baik. Intuisi keuangan. Orang dan organisasi yang ingin meminjam dan dipertemukan dengan mereka yang memiliki dana surplus dalam pasar-pasar keuangan. Yang pertama itu ada pasar tunai dan pasar berjangka. Pasar tunai disebut sebagai pasar fisik, adalah tempat instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang dan sekuritas diperdagangkan untuk pengiriman segera. Contoh dari pasar tunai dan pasar berjangka itu seperti saham. Pasar berjangka yaitu pasar lelang di mana peserta membeli dan menjual komoditas dan kontrak berjangka untuk pengiriman pada tanggal yang akan datang. Nah, contoh dari pasar berjangka itu seperti surat berharga, mata uang asing. Yang kedua, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah kegiatan di mana ada terjadi permintaan dan penawaran dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun. Adapun pengertian pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya antara pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Contoh dari pasar uang dan pasar modal yaitu seperti sertifikat BI, deposito. Sedangkan contoh untuk pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Adapun pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer yaitu penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Contohnya, harga saham ditetapkan satu harga. Untuk pasar sekunder dikenal dengan istilah secondary market, adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Contohnya, harga saham bisa mengalami fluktuatif. Yang terakhir, pasar privat dan pasar publik. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Pasar publik yaitu pasar di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Contoh dari pasar privat yaitu pinjaman bank dan penempatan utang pribadi pada perusahaan asuransi. Untuk contoh pasar publik yaitu kontraknya distandarisasi berdasarkan pertukaran yang tertata. Nah, kita masuk ke intuisi keuangan. Perbankan investasi merupakan lembaga keuangan yang bekerja di bidang keuangan kelas tinggi dengan membantu perusahaan lain untuk mengakses pasar modal dengan tujuan untuk ekspansi atau kebutuhan lainnya. Contoh-contoh untuk perbankan investasi yaitu transaksi perdagangan derivatif, obligasi, valuta asing, komoditi, dan saham. Bank komersial seringkali disebut juga bank umum. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang dimiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, memberi pinjaman, dan melakukan investasi lainnya. Jasa yang diberikan oleh bank komersial bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Contohnya, menyediakan jasa seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman usaha,
dan produk-produk investasi dasar. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan, yaitu suatu perusahaan yang menawarkan berbagai jenis layanan keuangan, termasuk perbankan investasi, pialang, asuransi, dan perbankan komersial. Contohnya Citigroup, Prudential. Yang terakhir ada reksadana, adalah lembaga keuangan yang menawarkan rencana simpanan di mana dana milik partisipan mengakumulasi tabungan selama tahun bekerja mereka sebelum diambil selama tahun pensiun mereka. Dana-dana yang pada dasarnya diinvestasikan dan berakumulasi dalam dana pensiun terbebas dari pajak saat ini. Contohnya, Mandiri Investa Dana Syariah, Mandiri Investa Pasar Uang, BNP Paribas Ekuitas, Schroders Dana Prestasi Plus. Untuk materi ini sampai di sini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu obligasi dan valuasinya. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Penerbit obligasi yang pertama pemerintah, treasury bond. Yang kedua perusahaan, corporate bond. Yang ketiga pemerintah negara bagian, municipal bond. Yang keempat pemerintah atau perusahaan asing, foreign bond. Adapun karakteristik utama obligasi yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, suku bunga kupon, peringkat obligasi, suku bunga mengambang, suku bunga nol, tanggal jatuh tempo, provisi penarikan, dana pelunasan, indentur, tingkat penghasilan sekarang. Nah, nilai nominal itu adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Nilai intrinsik sendiri adalah merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi. Suku bunga kupon merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Peringkat obligasi, penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Suku bunga mengambang, suku bunga ditentukan selama periode tertentu, yaitu 6 bulan. Setelah itu disesuaikan setiap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Suku bunga nol merupakan obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Provisi penarikan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Besarnya provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisihnya disebut premi penarikan. Dana pelunasan. Premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Indentur. Perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Tingkat penghasilan sekarang, rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Jenis-jenis obligasi, wah banyak ya. Ada obligasi dengan jaminan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva real tertentu. Obligasi konversi, obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan, sehingga pemegang obligasi berkesempatan untuk memperoleh capital gain. Obligasi disertai waran, opsi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditetapkan. Obligasi tanpa kupon, obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga.
Obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai pari sebelum jatuh tempo. Obligasi pendapatan. Obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh. Obligasi indeks. Obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga melindungi pemegang obligasi dari inflasi. Junk bond. Obligasi yang memberikan tingkat keuntungan tinggi tetapi mengandung resiko yang tinggi pula. Obligasi euro. Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu negara dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang obligasi itu. Obligasi gadai. Obligasi yang dijamin dengan tanah atau rumah. Terdapat 3 elemen penting penilaian obligasi, yaitu jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor, yang kedua tanggal jatuh tempo obligasi, yang ketiga tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Risiko obligasi yaitu interest rate risk pada saat suku bunga di pasar naik. Yang kedua, reinvestment rate risk pada saat suku bunga di pasar turun. Default risk jika emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya. Liquidity risk jika obligasi tidak liquid. Nah, penilaian obligasi adalah nilai sekarang dari tingkat suku bunga yang akan diterima, kemudian serta nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi. Dengan menyusun arus kas ini dan menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan investor sebagai tingkat diskonto, kita dapat menentukan nilai obligasi. Yang pertama ada YTM, Yield to Maturity, adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang arus kas mendatang dengan harga pasar sekarang obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang investor harapkan jika obligasi yang dipegang jatuh tempo. Tingkat penghasilan saat jatuh tempo adalah sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, YTC adalah yield yang diperoleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali. Yang ketiga adalah durasi. Salah satu konsep pengukuran umur obligasi disebut dengan durasi, diperkenalkan oleh Frederick Macaulay, dan selanjutnya banyak dipakai dalam penilaian obligasi. Durasi mengukur rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang, yang tadi ya, present value. Dengan demikian, durasi suatu obligasi adalah sama dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Nah, sekian untuk pembahasan materi obligasi dan valuasinya. Selanjutnya kita akan masuk materi amalan keuangan, perencanaan, dan penganggaran. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus seperti pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan gaji. Pada aliran kas keluar atau cash outflow yang bersifat tidak terus-menerus, seperti pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap. Kelebihan dari aliran kas masuk terhadap aliran kas keluar merupakan saldo kas yang akan tertahan di dalam perusahaan. Besarnya saldo kas ini akan mengalami perubahan dan
waktu ke waktu karena berbagai faktor. Jumlah saldo kas yang ada dalam perusahaan akan meningkat apabila aliran masuknya yang berasal dari penjualan tunai dan piutang yang terkumpul lebih besar daripada aliran kas keluar untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya lain, dan pajak. Perubahan dalam tingkat harga juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap aliran kas di dalam perusahaan. Beberapa perubahan di dalam perusahaan juga perubahan strategi marketing, perubahan bidang produksi, perubahan kebijakan bidang purchasing, serta perubahan di bidang sumber daya manusia mempunyai efek terhadap aliran kas dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan kas, yaitu keseimbangan antara aliran kas masuk dan keluar. Dengan adanya keseimbangan yang baik tentang kuantitas dan timing antara cash inflow dengan cash outflow dalam perusahaan, maka pengeluaran kas akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas perlu membuat perkiraan atau estimasi aliran kas. Estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaannya apabila aliran kas selalu sesuai dengan estimasinya. Bagi perusahaan ini tidak perlu mempertahankan adanya persediaan besi kas yang besar. Sebaliknya, perusahaan yang aliran kasnya sering mengalami penyimpangan dari estimasi, maka perusahaan harus mempertahankan adanya persediaan minimal kas yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan budget kas bagi suatu perusahaan sangat penting untuk menjaga likuiditas keuangan perusahaan. Dengan menyusun budget kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit atau surplus. Dengan mengetahui akan adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapat direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit tersebut. Karena masih mempunyai waktu yang cukup, maka dapat memilih lebih banyak alternatif sumber dana dan dapat memilih alternatif sumber dana yang biayanya paling rendah. Sebaliknya, dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana tersebut secara efisien. Nah, selanjutnya tahap penyusutan budget kas. Ada kesalahan, yaitu tahap penyusunan budget kas. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi-transaksi yang terjadi merupakan transaksi operasional. Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus kas. Yang kedua, menyusun perencanaan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali. Transaksi di sini merupakan transaksi keuangan. Yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi keuangan. Budget kas final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi keuangan yang merefleksikan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Nah, sekian materi terakhir ini, peramalan keuangan, perencanaan, dan penganggaran. Thank you for watching.